Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, saudara pendengar? Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi. Sudah lama tidak bersua di udara dan pagi hari ini untuk hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 saya Devi Fitra akan pandu Anda dalam perjalanan sebuah program acara baru yang akan memungkinkan Anda untuk bertemu langsung, ngobrol langsung nantinya bersama dengan narasumber kami yang akan berbicara tentang masalah kesehatan dalam program Healthy Morning pagi hari ini, yang nantinya kita akan bahas sesuatu yang pasti ini menjadi atensi dari banyak orang belakangan ini. Kalau saya bilang demam berdarah pendengar, ini pasti banyak hal yang sudah ada dalam benak kita. Selain dikaitkan dengan kondisi perubahan cuaca dan kondisi-kondisi tertentu di lingkungan kita, kalau sudah ada keluarga yang kena demam berdarah, mau tidak mau, walaupun sudah banyak yang terkena katakanlah, kemudian mengatasinya juga sudah kita ketahui bisa diatasi, tetapi tetap menjadi sebuah kewaspadaan karena ini kalau misalkan, apalagi kalau misalkan sudah menyerang anak-anak, bisa menjadi ancaman serius kalau misalkan nggak ditangani dengan tepat. Jadi ini perlu banget pendengar kita bisa mendalami tentang hal-hal yang berkaitan dengan demam berdarah, terutama pada anak, mulai dari penyebabnya apa, gejalanya, diagnosis, sampai dengan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang efektif. Dan tentunya saya nggak akan berbicara sendiri pendengar, ada ahlinya yang akan kita sapa bersama-sama. Beliau adalah Dr. M. Ali Sodikin, MKes spesialis anak. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi, sehat ya dok? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Dok, Ya. saya itu sebenarnya kalau ketemu sama dokter, apalagi dokter anak, itu bawaannya selalu deg-degan karena kaitannya kan pasti dengan anak ya. Beda gitu kalau misalkan kita sendiri, tapi kalau udah sama anak, nah. Tapi pagi hari ini keadaannya beda nih dok. Saya seneng banget bisa ketemu gitu karena tidak ada anak-anak yang dilibatkan, tidak ada anak-anak yang sakit ini. Baik, dok, pagi hari ini kita akan bahas lebih dalam terkait dengan demam berdarah karena kalau dilihat tadi kita juga sempat ngobrol singkat begitu, demam berdarah sekarang kasusnya sudah terlihat. Kalau kenaikan dan lain sebagainya saya belum tahu nih. Mau dengar langsung dari dokter seperti apa pantauannya sampai sejauh ini terkait dengan kasus demam berdarah sendiri. Ya, terima kasih Mbak Devi. Selamat pagi pendengar RRI sekalian ya. Untuk demam berdarah itu secara nasional memang kasusnya meningkat gitu ya. Laporan dari Kemenkes, kemudian dari Dinkes Provinsi maupun dari Dinkes Kabupaten Jember sendiri itu di awal tahun 2024 ini, Januari, Februari, Maret sampai April, Mei, kasusnya memang banyak. Jumlahnya sekitar 1000-an lebih ya yang sudah dilaporkan ke Dinkes. Kemudian dengan rawat inap di berbagai rumah sakit yang ada di Jember. Kemudian juga ada sebagian yang disayangkan memang belum tertolong gitu ya, tapi kasusnya sekitar 7 atau berapa orang gitu ya yang tidak tertolong ya. Artinya kasusnya untuk demam berdarah cukup banyak. Di awal musim hujan biasanya mulai meningkat, kemudian akan mereda ketika masuk musim kemarau. Nah, itu yang khas dari pola kasus dari demam berdarah gitu ya. Iya, orang saya baru aja ngobrol sama temen dok, ternyata istrinya juga kena, tapi ini orang dewasa. Kalau misalkan kita lihat perbandingannya demam berdarah orang dewasa antara anak-anak ini, apakah ada persentase yang bisa diinformasikan begitu? Apakah memang lebih banyak nyerang anak-anak atau orang dewasa, seperti apa? Ya, untuk peluangnya terinfeksi oleh virus dengue ya, virus dengue itu penyebab dari demam berdarah itu sebenarnya sama saja anak-anak maupun dewasa. Namun kondisi klinisnya biasanya memang yang banyak kita rawat di rumah sakit itu adalah anak-anak ya, di bawah 17 tahun gitu ya. Untuk yang dewasa ada, namun tidak sebanyak anak-anak. Nah, ini kaitannya mungkin dengan sistem kekebalan tubuh anak maupun pola hidup ya. Kalau anak-anak itu kan lebih banyak, masih relatif banyak di rumah, sedangkan orang dewasa mungkin aktivitas di tempat kerja atau di mana mobilitasnya lebih tinggi. Nah, sehingga di situ bisa berpengaruh secara epidemiologi kasus demam berdarah gitu. Nah, jadi memang kasusnya relatif lebih banyak pada anak.
Masih lebih banyak anak Ya. gitu. Tapi tingkat kekritisannya ada perbedaan nggak dok antara anak dan orang dewasa? Sama saja, sama. Gejala klinisnya demam berdarah itu kan ada macam-macamnya. Ada yang mulai tidak ada gejala, jadi sebenarnya terinfeksi virus penyebabnya namanya virus dengue tadi, tapi tidak ada gejala. Atau ada yang gejala ringan, mungkin hanya demam-demam, nyeri kepala, nyeri sendi, pusing, mual, muntah, itu agak ringan sampai sedang. Atau sampai berat, misalnya sampai ada perdarahan, ada apa gitu. Nah itu yang faktor-faktornya, sistem kekebalannya, kemudian jumlah virusnya, kemudian juga gizi mungkin dari orangnya yang terinfeksi oleh virus dengue itu, sehingga variasi memang. Tapi kepada anak-anak sebagian besar itu ditangani dengan baik di fasilitas kesehatan, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Hanya sebagian kecil yang sangat kritis, yang sangat mengancam jiwa gitu. Artinya di sini gitu. juga pemahaman dari masyarakat sendiri harus pas juga nih untuk membedakan nih dok, karena yang namanya demam ini kan Ya. beda-beda mungkin kenapa orang bisa demam. Nah kalau yang paling simpel yang bisa dilakukan untuk membedakan apa sih gejala dari demam berdarah dan demam yang lain dok? Ya, gejalanya demam ya. Kalau demam berdarah itu ciri-cirinya diantaranya adalah panasnya tinggi, mendadak, langsung tinggi begitu, jadi tidak bertahap, langsung tinggi 1 sampai 3 atau 4 hari itu fase demam. Biasanya panasnya tinggi, hanya mungkin sama orang tua di rumah mungkin dikasih obat penurun panas, turun sebentar, kemudian naik lagi. Itu jadi khasnya. Terus disertai ya nyeri sendi sama nyeri otot biasanya, kemudian disertai mual muntah yang bervariasi juga. Jadi kalau pendengar RRI ada yang mengalami seperti itu, mungkin 2 hari 3 hari kok panasnya tinggi tidak membaik, sebaiknya segera diperiksakan ke tenaga kesehatan, dokter, ke fasilitas kesehatan untuk dicek secara fisik. Kemudian lebih bagus lagi kalau diperiksa laboratorium, itu lebih membantu gitu, untuk menegakkan diagnosis demam berdarah. Tapi memang harus konsultasi dengan dokter dulu ya, Iya, dok ya? betul. Artinya kan ada tuh kadang-kadang yang inisiatif langsung ke lab sendiri. Nah, apakah ya. itu menjadi langkah yang paling solutif atau justru nanti kontraproduktif, dok? Ya, kalau labnya terjangkau bisa saja ya, hanya nanti terlanjur berlebihan pemeriksaannya, misalnya dalam artian yang seharusnya tidak diperiksa misalnya begitu, atau kurang yang mestinya diperiksa tidak diperiksa. Nah itu juga pertimbangan untuk nanti meminta atau diperiksa laboratoriumnya. Oke. Ya, Ada beberapa hal basic juga yang masih akan kita bahas ya dok. Ya. Tapi saya mau ngingetin pendengar kita nih dok, yang pagi hari ini pendengar Anda kalau misalkan pagi ini mendengarkan siaran kami di 95,4, 91,6 dan juga di frekuensi terestrial ini, kalau misalkan mau bergerak ke suatu tempat kadang-kadang takut ya, ini ntar nggak terjangkau. Nah sekarang udah gampang nih dok, jadi bisa download aplikasi RRI Play, bisa didengarkan di mana saja. Kalau misalkan mau lihat langsung bagaimana Dr. Ali menjelaskan, nanti boleh dilihat sekarang live di YouTube-nya RRI Jember. Nanti rerunnya juga bisa dilihat nanti dok. Nah siap. untuk Anda pendengar yang sekarang pengen tanya-tanya langsung, ini juga boleh, mumpung ada dokternya. Jadi kadang kalau nggak sakit kan nggak ketemu dokter ya, dan nggak pingin juga sebenarnya dok, tapi mumpung dokternya sekarang konteksnya beda nih pendengar, ada untuk Anda. Silakan di 0331336652 boleh telepon, nanti kita akan coba jawab pertanyaan Anda, kegelisahan Anda, apa yang selama ini katanya demam berdarah itu begini dan begitu. Nah kita akan pastikan nanti. Tapi sebelumnya dok, saya izin untuk memunculkan pesan dulu untuk pendengar kita pagi ini. Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis di tune up. Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk. Ai, laju kalau kayak gitu. Ayo. Nah, udah belum? Belum nyampe dapur asapnya. Nah, kamu. Nah, Ya, terus lagi. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husen?
buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu. Bukan asap knalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin. Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati. Nah, tapi foggingnya juga harus benar mendengar. Kalau foggingnya nggak benar, ini juga nggak efektif. Kita masih akan bahas lagi dalam program Healthy Morning. Pagi hari ini masih bersama dengan Dr. Ali. Ini agak lucu nih pesannya tadi, Dok. Pengennya fogging benar, tapi foggingnya pakai knalpot kendaraan. Nah, ini salah satu hal yang mungkin jadi miskonsepsi di masyarakat terkait dengan apa kita bilang pencegahan kalau fogging ya, Dok ya. Seperti apa yang bisa dijelaskan terkait dengan pencegahan yang bisa dilakukan? Ya, kita perlu memahami bahwa penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue itu tidak bisa nyampe ke manusia kalau tidak dibawa oleh nyamuk. Nah, ini yang khas di demam berdarah ini. Jadi ada faktornya, namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, kita di dunia medis untuk membunuh virus dengue sementara ini belum bisa. Maka upaya yang paling bagus untuk mencegah adalah bagaimana virus ini tidak nyampe ke manusia dengan memotong pengantarnya tadi ya, atau vektor nyamuknya. Nah, itu pencegahan yang paling bagus. Jadi bagaimana nyamuk itu tidak sampai menggigit manusia. Karena kalau nyamuknya kita cegah nggak menggigit manusia, maka insya Allah virusnya tidak akan masuk. Nah, maka tidak akan menyebabkan infeksi virus dengue-nya itu. Sehingga caranya yang paling alami itu ya misalkan pakai kelambu, kemudian pakai repellent atau mencegah biar itu obat untuk biar nyamuknya tidak nempel gitu ya. Nah, yang dikembangkan adalah di Dinas Kesehatan itu adalah gerakan 3M ya. 3M itu menguras bak air, kemudian mengubur sisa-sisa kaleng-kaleng, timba-timba bekas atau apa biar tidak diisi air waktu hujan. Kemudian menutup kantong-kantong atau tempat-tempat tempayan atau apa di dalam rumah sehingga nyamuknya tidak bisa bertelur. Nah, fogging atau pengasapan itu kan diberikan obat semacam insektisida untuk membasmi nyamuk yang dewasa. Nah, kalau nyamuk dewasa saja, ya yang dewasa yang mati, padahal nyamuknya sudah bertelur. Nah, siklus hidup nyamuk Aedes aegypti yang vektornya demam berdarah itu, dia sekitar seminggu sampai 10 hari, mulai dari telur jadi jentik atau larva, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi nyamuk dewasa, itu seminggu. Jadi kalau hanya di fogging atau di asepi saja, yang dewasa mati, seminggu lagi telurnya sudah jadi jentik, sudah jadi kepompong, jadi dewasa lagi. Nah, artinya tidak cukup di fogging, mesti ditambah tadi gerakan 3M tadi. Nyamuk Aedes ini khas, dia bertelur di tempat-tempat air yang bersih justru. Bukan di selokan, bukan di got, bukan di peceren dalam tanda kutip kalau orang Jawa ya nyebutnya, tapi di tempat yang bersih. Misalkan kalau di sekitar rumah kita, di pot-pot bunga di depan halaman itu kalau hujan terisi air. Kemudian kalau di sekitar misalnya vas bunga yang jernih, yang tidak kontak dengan tanah, atau di bak mandi, di tempayan mungkin ya kalau di dalam rumah itu kalau tidak ditutup, nyamuk bisa meletakkan telurnya di situ. Jadi kita harus aware. Jadi jentik-jentik kalau bisa jangan sampai ada. Diasepi, jentiknya dicegah, kemudian itu yang paling bagus. Asapnya juga nggak asal ya, Dok ya. Asapnya itu adalah larutan untuk membunuh serangga nyamuknya, bukan asap motor ya. Bukan asap motor, bukan asap vape ya, Dok. Bukan. Karena bukan sembarang asap, tapi betul, ternyata memang nggak cukup, harus lebih lebih komplit lagi. Karena yang coba dihalangi ini adalah
si tumbuh kembang si nyamuknya. Ya, ini. betul. Oke, betul, baik. betul. Pendengar, saya masih ngingetin loh, mumpung ada Dokter Ali, spesialis anak kita ngomongin soal demam berdarah pada anak. Bingung banget kalau anak itu udah demam, Dok. Ya. Karena ada kemiripan, kalau orang awam kayak saya nih, Dok, ada kemiripan gejala, ada kebingungan juga untuk orang-orang seperti saya. Ini demam berdarah apa tipes sih? Kadang-kadang kan gitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan agar hal-hal semacam ini tetap bisa tertangani dengan baik gitu loh pada saat kondisi-kondisi yang mengharuskan kita konsultasi ke dokter? Ya, betul. Memang diagnosis banding dari demam berdarah itu banyak. Kalau dari aspek demamnya, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, itu penyakit yang rata-rata demam itu seperti itu, mual, muntah gitu ya. Nah, yang khas itu ada bintik-bintik merah. Kemudian di tangan atau di kulit itu biasanya kalau kulitnya itu kita regangkan itu merahnya tidak hilang. Nah, itu namanya petechiae ya. Tapi biasanya kalau sudah keluar seperti itu sudah tahap yang fase kritis istilahnya. Jadi demam berdarah itu ada fase demam, waktu demam 1 sampai 3 hari. Kemudian fase kritis itu hari keempat atau kelima, keenam itu trombositnya turun, kemudian terjadi kecenderungan pendarahan. Walaupun tidak selalu. Jadi bisa jadi bintik-bintik atau keluar gusi berdarah atau keluar mimisan ya, istilahnya epistaksis atau mimisan itu, atau kadang-kadang muntah ada darahnya atau BAB-nya hitam. Nah, itu beberapa gejala perdarahan. Nah, hanya kalau sudah terjadi seperti itu masanya fasenya namanya fase kritis. Nah, setelah melewati itu kalau bisa tertangani dengan baik, biasanya hari ke-6 atau hari ke-7, nah itu sudah mulai proses pemulihan. Nah, yang perlu diwaspadai oleh pendengar itu adalah ketika fase kritis itu suhu badannya mulai turun. Nah, ini yang agak sulit. Karena kalau demam 1 sampai 3 hari tadi biasanya agak gelisah ya. Oh, kok panas ini, dikasih obat turun, panas lagi. Nah, setelah panasnya reda, nah itu justru mungkin orang rumah agak tenang ya. Wah, ini sudah tenang, sudah mau sembuh. Nah, demam berdarah itu fase kritisnya adalah ketika suhunya itu turun, itu trombosit turun dan terjadi tendensi atau kecenderungan untuk terjadi perdarahan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi memang tetap harus kita pantau, kita waspada. Ya, mudah-mudahan sehat semua begitu ya. Tapi timing yang paling pas untuk bisa konsultasi ke dokter, karena kan ada orang tua nih, Dok, yang jangan dikit-dikit dokter dong, jangan dikit-dikit obat gitu. Apakah ini diperkenankan atau menjadi salah satu miskonsepsi yang ada di masyarakat yang harus diluruskan gitu? Ya, prinsipnya kalau kita atau anak kita atau keluarga kita sakit itu 1-2 hari mungkin kalau hanya demam, nyeri, mual-mual bisa mungkin diberikan obat-obat simptomatis ya sifatnya ya. Namun tetap diwaspadai. Kalau misalnya kok panasnya tinggi lebih dari 39 misalnya derajat Celcius atau disertai mual muntah yang dia tidak bisa masuk makanan, nah itu sudah harus tanda-tanda bahaya dalam tanda kutip ya. Atau kalau sudah ada tadi manifestasi tanda-tanda kritis, anyep tangannya, kakinya anyep padahal tidak kena air, kemudian lembab, kemudian ada bintik-bintik, tidak harus bintik-bintik, kadang ada mimisan, ada gusi berdarah atau BAB-nya hitam. Nah, itu yang harus segera. Jadi tanda-tanda itu perlu diketahui oleh pendengar sehingga kalau ada seperti itu tanda bahaya segera ke dokter, ke vaskes untuk dievaluasi lebih lanjut ya. Kalau hanya demam mungkin dipantau seminggu, bukan seminggu, 1 atau 2 hari ya mungkin ya, sehingga bisa kita evaluasi lebih tepat gitu. Tapi dari beberapa kasus yang ada nih, Dok, kan ada kasus yang sampai meninggal tuh. Saya tuh ngeri sebenarnya mau ngomong ke sana, Dok, tapi tidak mau kita harus menambah insight kita agar bisa menghindari hal tersebut. Itu kasusnya seperti apa, Dok? Karena telatkah penanganannya atau ada hal-hal lain yang perlu kami ketahui? Iya, betul sekali ini Mbak Devi ya. Jadi
angka fatality rate atau kasus kematian pada demam berdarah itu kalau di Jember kisarannya sekitar 0,2%. Ya, artinya kalau dilihat persennya kecil ya, tapi kalau terkena kan ya kan kita tidak ingin ya, gitu. Kan tidak ingin yang seperti itu, inginnya selamat ya. Memang yang seperti itu biasanya di fase kritis itu ada 2 hal yang diwaspadai di penyakit demam berdarah pada anak ini ya, yaitu pendarahan, yang kedua itu shock namanya. Nah, pendarahan tadi bisa yang ringan atau yang berat. Kalau yang berat itu dalam tanda kutip kalau kita orang Jawa bior-bioran gitu ya, muntahnya banyak, BAB-nya banyak darah, itu kadang-kadang tidak terkejar karena banyak sekali darahnya sama cairan dalam darah sehingga tubuh dalam tanda kutip kekurangan cairan dan kekurangan darah, sehingga itu kadang kondisinya sangat buruk gitu ya. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang tidak terdeteksi, namanya shock. Manifestasinya nggak ada perdarahan mungkin ya, anaknya nggak ada bintik-bintik, tapi shock itu jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, karena pada demam berdarah itu ada namanya kebocoran plasma. Jadi di dalam pembuluh darah kita itu ada darah, ada cairan. Nah, pada kasus demam berdarah yang berat, pada fase kritis itu terjadi cairan dari dalam pembuluh darah itu ngerembes keluar dari pembuluh darah, sehingga seolah-olah pembuluh darahnya itu cairannya kekurangan. Nah, itu yang masuk ke jantung akhirnya kekurangan, timbul shock. Nah, shock itu tandanya anyep tadi. Nah, kadang-kadang seneng karena sehari sampai 3 hari sebelumnya panas. Oh, ini kok dingin, anyep. Nggak tahu kalau anyepnya itu adalah tanda shock yang merupakan tanda bahaya. Karena shock itu kalau di medis kita harus segera diatasi. Paling 1 jam, setengah jam sebaiknya shock itu sudah harus teratasi agar tidak mengganggu seluruh organ. Karena kalau jantungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan, nanti organ-organ juga terganggu. Jantungnya, livernya, ginjalnya, otaknya. Nah, itu juga ada gangguan. Nah, itu makanya kadang-kadang waktu setelah shock itu anyep, pasiennya terus penurunan kesadaran. Nah, itu karena cairan ke dalam otaknya kurang. Nah, itu jadi semacam nggak terpantau dari awal ya, ya, Dok? Karena tidak paham, habis panas kok dingin, dikira sudah baik. Nah, padahal itu tanda bahaya. Jadi untuk pendengar, tanda bahaya shock itu mudah-mudahan bisa diketahui ya. Tapi kalau bisa jangan sampai shock ya, gitu. Karena di rumah sakit pun kita juga sering menekankan ke petugas kita bagaimana mengenali tanda-tanda shock itu. Jadi kalau di rumah pendengar bisa memegang tangannya ya, tangan kita masing-masing itu kan normalnya itu hangat, kemudian kering, kemudian warnanya kemerahan. Nah, kita normalnya kan gitu ya, hangat, kering, kemerahan. Nah, tanda-tanda shock yang mudah itu biasanya awalnya itu tangan atau kakinya anyep, dingin. Normalnya hangat, ini kok anyep ya, dingin, kacep kalau katanya kita orang Jemberan ya, kacep gitu ya. Terus lembab. Nah, biasanya kering, ini kok lembab kayak kena air, padahal ndak habis dari kamar mandi. Nah, terus dilihat pucet. Nah, itu tanda-tanda shock. Ya, mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Itu tanda bahaya yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit atau ke dokter itu untuk mendapatkan segera pertolongan untuk mengatasi shocknya itu. Gitu, Mbak Soalnya Devi. kalau udah Ya. kayak gitu, ya naudzubillah min dzalik, nggak ada yang pengen, tetapi ternyata ini sangat mungkin sekali terjadi apabila tidak ada pemahaman yang tepat terkait dengan penanganan dan lain sebagainya. Betul. Tapi memang masalah penanganan, pencegahan tentang demam berdarah ini, saya nyebutnya apa ya, miskonsep itu tadi ya, Dok. Entah itu mitos, entah itu hal memang yang berdasarkan atas pengalaman, ini masih banyak sekali beredar di masyarakat. Apa yang perlu diwaspadai? Mungkin ini bisa dikatakan faktanya apa, yang hoax yang mana gitu, Dok, terkait dengan demam berdarah yang perlu disampaikan. Ya, ada beberapa ya. Memang misalkan sering itu kita waktu tanya jawab ke ibunya, Dok, ini anaknya dulu pernah kena sakit demam berdarah, masa sekarang sakit lagi?
Gitu ya. Jadi artinya di masyarakat ada pemahaman yang dalam ini keliru ya. Dikiranya demam berdarah itu kalau sudah pernah kena Kayak di cacar kemudian ya. hari tidak akan sakit lagi. Yang benar adalah masih mungkin terkena demam berdarah lagi kalau virusnya tadi ketemu, nyamuk vektornya masih banyak di sekitar rumah. Nah itu masih memungkinkan untuk terkena lagi. Ya, jadi tetap waspada. Kadang-kadang kalau sudah kena gitu terus mengentengkan gitu, ya sudah pernah kena, tidak akan kena. Tidak. Jadi demam berdarah masih mungkin untuk menyerang, nyamuknya menggigit, virusnya masuk, kemudian timbul gejala demam berdarah lagi. Itu jadi kita tetap senantiasa waspada. Yang berikutnya mitosnya itu kadang, oh ini rumahnya sudah bersih, tidak mungkin ada nyamuk gitu ya. Nah, padahal nyamuk Aedes itu kalau bersih tapi ada air, dia malah bertelur di situ. Nah, jadi tetap jangan sampai jangan dikira lingkungan yang dalam tanda kutip itu kotor itu saja. Justru di tempat kotor itu nyamuk ini tidak suka, nggak suka. Justru cari yang bersih, kemudian memang lembab dan agak gelap, senang dia di situ. Nah itu jadi kita harus membuka rumah, ventilasinya yang cukup, pencahayaan cukup sehingga nyamuk itu tidak kerasan ya dalam. Tapi repot juga ini selera nyamuk sama selera manusia agak sama nih dok, suka bersih, agak rebutan tempat ini. Jadi terus yang ada beberapa lagi itu, saya rumahnya tingkat misalnya ya, nyamuknya enggak kira bisa naik gitu. Bisa, nyamuk Aedes aegypti ini kalau di darat begitu dia bisa terbang sampai ketinggian 20 meter. Ya, jadi walaupun rumahnya tingkat tetap dijaga, jangan sampai ada kontainer-kontainer berisi air yang terbuka yang bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Yang mitos lagi yaitu tadi ya, yang fogging tadi, pengasapan. Masyarakat biasanya kalau ada salah satu warga yang sakit begitu, minta lapor ke RT, RW atau desa atau Dinkes tempat untuk minta di fogging. Nah, dikiranya sudah selesai dengan cara di fogging saja. Fogging perlu kita ingatkan kembali itu hanya memberantas nyamuk dewasanya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah tempat-tempat air bersih yang terbuka yang akan jadi sarang nyamuknya itu. Jadi tetap gerakan menutup, menguras dan mengubur itu perlu diperhatikan. Mengubur barang-barang bekas ya, bukan mengubur apa ya? Mengubur masa lalu bukan. Mengubur barang-barang bekas yang khawatirnya waktu hujan itu terisi air kan. Itu sebabnya demam berdarah banyak pada musim hujan. Karena terisi secara alami kontainer-kontainer di luar itu. Artinya di sini nggak cukup nih hanya bersih saja, tapi harus dilihat ini bak mandi udah berapa hari. Meskipun kelihatannya bersih tapi tetap harus dikuras saja, ini lebih aman. Kemudian yang punya penampungan, itu tangki yang ada di atas itu berarti juga kalau tertutup nggak bisa masuk nyamuknya, nggak bisa bertelur. Jadi nyamuknya itu bertelur biasanya dikit di atas air gitu. Nah, kalau tertutup dia tidak bisa berkembang telurnya menjadi larva, tidak bisa menjadi kepompong, tidak bisa menjadi nyamuk dewasa. Nah kalau di bak kamar mandi, misalkan kamar mandinya agak gelap, kemudian baknya itu juga gelap, nah dia akan nempel di situ, telurnya di sedikit permukaan gitu. Nah siklusnya dalam seminggu dia akan jadi nyamuk dewasa sudah. Telur, jentik menjadi kepompong, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Perangnya itu justru dengan jentiknya itu biar dia tidak tumbuh. Gimana caranya itu yang harus kita pantau. Dulu itu ada Jumantik itu masih jalan nggak sih dok? Betul. Itu programnya ada juru pemantau jentik. Jumantik ya, itu artinya sebenarnya
dari petugas puskesmas, kemudian kader kesehatan secara sukarela memantau jentik di rumah-rumah tetangganya mungkin ya. Tapi mungkin tidak cukup kan kalau mengandalkan jumantik yang sukarela itu kan harus masing-masing mengawasi tempatnya Belum lagi masing-masing. kadang-kadang nggak ketemu kan dok. Pergi orangnya yang mau dianu gitu, atau mungkin dalam tanda kutip sungkan. Nah itu yang ya ini memang harus kesadaran masing-masing tiap rumah itu memantau kontainer-kontainer atau tempat-tempat yang berisi air itu ada enggak jentiknya. Nah, kalau ada maka harus dibuang, dibersihkan. Oh ya, kalau di kamar mandi juga harus digosok. Karena telurnya itu nempel di dinding-dindingnya situ. Kalau cuma dikuras kemudian diisi air lagi ya ketemu air lagi nanti tetap. Jadi harus dikuras sehingga telur Aedes aegypti-nya tadi betul-betul hilang gitu. Tapi ada yang kadang-kadang suka nakal nih dok. Kan si nyamuk suka sama air bersih nih. Ya udah sekalian nggak usah dibersihkan nih penampungan-penampungan yang ada di dalam rumah. Apa pendapatnya dok? Nah itu kan jernih ya, jadi kalaupun nggak dikuras kan tetap jernih itu. Nah, tapi kalau istilahnya di situ itu nyamuknya bertelur, dia nempel tuh, nanti seminggu telurnya berkembang jadi jentik, jentiknya jadi kepompong, kepompongnya jadi dewasa. Siklus itu akan jalan terus. Jangan nakal, pokoknya jangan nyari pembenaran. Ini nanti taruhannya bisa berabe, misalkan dari nyamuknya sendiri yang jelas-jelas ini adalah vektornya tidak tertangani dengan baik gitu ya. Betul. Oke, pendengar, kita masih punya waktu loh. Yang mau telepon silahkan 0331336652. Biasanya kalau awal-awal kayak gini nih dok masih mantau banget. Bertanya apa ya? Ntar kalau misalkan sudah panas nih, nah waktu 1 jam nggak cukup biasanya dok. Anda bisa bergabung mendengar di 0331336652. Kita masih berbicara terkait dengan demam berdarah pada anak. Kalau anak yang mengalami, kewaspadaannya memang meningkat karena kita sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa itu mau tidak mau harus paham tentang hal-hal yang nantinya akan membuat kita tidak mengalami masalah tersebut, demam berdarah. Jangan sampai kalau bisa. Nah, tetap bersama kami pendengar, beberapa saat lagi setelah pesan yang satu ini kami masih akan kembali menyapa Anda. Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go! Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah. Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat. Jadi lingkungannya harus bersih, nyamuknya harus minggat, nggak ada kata lain ya dok ya. Itu memang udah wajib dilakukan kalau misalkan kita ingin terhindar dari demam berdarah. Dok, balik lagi spesifik terkait dengan demam berdarah pada anak. Kalau gejala-gejalanya memang ya sama ya dok, antara dewasa dan anak-anak. Ada hal-hal khusus mungkin yang harus benar-benar diperhatikan terkait dengan demam berdarah pada anak ini. Ya, yang diperhatikan yang lebih menarik itu adalah kasus morbiditas atau mortalitas atau kematian itu yang terjadi biasanya salah satu faktornya adalah kegemukan. Jadi pada anak-anak yang gemuk atau obesitas itu risiko menjadi lebih berat itu biasanya lebih mudah daripada yang anak gizinya baik cukup dibandingkan dengan yang obesitas atau kelebihan berat badan. Karena komposisi cairan tubuhnya itu berbeda. Nah, karena kalau pada anak-anak yang gemuk atau obes itu banyak lemaknya, sehingga kadang-kadang ketika cairan itu mulai keluar dari pembuluh darah tidak terlihat, sehingga mungkin anaknya masih kelihatan seger, orang tua mungkin masih mengira itu masih baik-baik saja, sehingga didiamkan saja. Nah, ketika sudah sangat berat baru itu sudah parah kondisinya. Nah, kita di rumah sakit itu kalau menangani ada anak demam berdarah kemudian berat badannya berlebih, kita waspadanya biasanya lebih ekstra karena itu kadang-kadang tidak terdeteksi kalau dia itu mengalami shock tadi. Tiba-tiba sudah berat. Nah itu ya tiba-tiba, nah itu yang kita khawatirkan. Yang sering terlewat apa berarti? Yang seperti ya, yang shock itu. Jadi tanda-tanda shock tadi yang
tangannya atau kakinya harusnya hangat, kering, merah, pada anak-anak yang obes itu agak telat terdeteksinya. Itu sehingga kadang terlambat. Nah, itu kadang nggak anyep juga gitu. Ya, bisa jadi begitu ya. Kita harus waspada yang kalau ada yang seperti itu. Kalau dari staminanya sendiri, apakah ngefek juga dok antara obesitas dengan ketahanan tubuh anak pada penyakit tertentu? Kalau obesitas memang kita tidak menyarankan ya. Sarannya itu berat badan ideal gitu ya. Memang secara umum ada beberapa penyakit nanti bisa berpengaruh kalau ada berat badannya berlebihan, karena nanti perhitungan cairan, perhitungan obat itu kita hitung ulang gitu. Baik. Ya. Oke, jadi ini juga jadi catatan. Saya juga baru tahu nih dok, ternyata obesitas tuh kaitannya seperti itu. Ada beberapa kasus, berarti kan sudah ada beberapa kasus yang terpantau ya, yang terkait dengan pada saat demam berdarah dia obesitas. Ada case-case tertentu yang akan jadi susah untuk terpantau kalau misalkan obes. Oke. Kalau orang dewasa dok, pertanyaannya itu. Kalau orang dewasa itu relatif ya, maksudnya relatif itu dia daya tahannya lebih baik daripada anak-anak yang sistem imunnya mungkin sedang berkembang gitu. Kemudian juga nutrisi dan lain sebagainya mungkin sudah terpenuhi. Tapi orang dewasa yang obes juga berisiko juga. Oke, sama aja. Ya, derdek gitu. Saya dulu. Hampir kategori obes. Iya. Dok, tadi kan ada juga yang punya persepsi salah terkait dengan kalau sudah pernah kena demam berdarah berarti nggak bisa kena lagi nih. Kemudian pertanyaannya, ada nggak sih vaksinasi begitu dok? Kalau penyakit lain kan ada vaksinnya. Kalau demam berdarah ini ada vaksinnya nggak sih? Iya. Mantap ini Mbak Devi. Jadi memang teknologi terbaru vaksin terhadap demam berdarah itu sudah ada. Alhamdulillah teknologi kesehatan sudah begitu maju sehingga dulu sulit membuat vaksinnya karena demam berdarah ini virusnya ada 4. Istilahnya kita nyebutnya DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4 dan saling mempersulit kalau bikin vaksin. Tapi sekarang alhamdulillah ada vaksin yang sudah di-approve oleh BP POM, sudah boleh beredar dan sudah ada bukti dia mampu punya manfaat untuk mencegah keparahan. Jadi vaksin ini bukan untuk mencegah infeksinya, karena kalau mencegah infeksinya itu tetap mencegah biar nyamuk yang bawa virusnya nggak nyampe ke manusia. Tapi kalaupun sudah masuk, vaksin ini fungsinya adalah mencegah atau mengurangi risiko untuk menjadi berat kasusnya. Masih bisa kena. Bisa kena, tapi klinisnya lebih terkontrol. Tidak sampai berat, tidak sampai yang mengancam jiwa. Harapannya begitu. Itu sudah disetujui dan boleh diberikan kepada anak di atas 6 tahun. Sama orang dewasa di bawah 45 tahun. Itu yang sudah uji klinisnya sudah ada dan sudah disetujui, obatnya sudah beredar. Sudah edar. Sudah edar. Jember sudah ada aksesnya dok? Ya, kalau sementara ini tinggal pesen aja. Oke, berarti spesialis anak ya kalau anak-anak. Kalau yang untuk di bawah 17 tahun ke spesialis anak. Kalau yang lebih 17 tahun ke spesialis penyakit dalam. Kalau pemberiannya 2 kali ya. 1 dosis pertama, kemudian jeda 3 bulan diberikan dosis yang kedua. Itu upaya untuk mencegah menggunakan vaksinasi. Nah, yang terbaru ada lagi. Kalau yang tadi itu mencegah nyamuknya secara umum tradisional tadi 3M. Nah, ini ada yang sempat heboh ya di dunia medsos dan lain sebagainya. Itu nyamuk Wolbachia namanya. Jadi ada teknologi di situ bagaimana nyamuk Aedes itu diselipi bakteri Wolbachia namanya. Sehingga nanti dia kalau masuk ke dalam tubuh nyamuk itu kalaupun dia membawa virus dengue-nya ini tidak mampu berkembang dengan baik di dalam tubuh nyamuk. Sehingga ke manusianya juga tidak menimbulkan efek yang berat. Kemudian teknologi ini juga ya namanya hoax dan sebagainya kan masih banyak rame sehingga diuji coba di Yogyakarta itu teknologi nyamuk berwolbachia ini diklaim
mampu menurunkan kasus demam berdarah di sana hampir 70% lebih. Ya. Jadi nyamuk yang sudah diberikan bakteri itu dilepas, dia nanti kawin dengan nyamuk liar yang ya, itu nanti dia bisa mandul sehingga nggak menghasilkan nyamuk berikutnya yang bisa menyebarkan lagi. Nah, itu masih teknologi baru sehingga ada sebagian daerah yang menolak untuk diuji coba. Kenapa tuh nolaknya ya, kebanyakan? Hoaxnya katanya diberikan materi genetik yang berpotensi disalahgunakan. Misalnya katanya diberikan materi genetik LGBT ya. Nah, itu bakterinya bakteri alami yang biasa memang ada di serangga. Banyak di serangga lalat buah. Tapi ini masih proses, pemerintah juga masih tetap mensosialisasikan nanti biar masyarakat lebih paham, aman, sehingga kalau betul bisa menurunkan sampai 70% atau lebih itu kan bagus. Betul. Nah, ini biaya untuk kesehatan di rumah sakit makin mahal, biaya selain itu juga resiko-resikonya yang memberat tadi bisa terhindarkan gitu. Ya. Dok, balik lagi ke beberapa kebiasaan dari penanganan demam berdarah, Dok. Pengalaman saya pribadi itu selalu ada saran dari orang-orang terdekat, kalau demam berdarah itu minum jus jambu. Ada yang bilang kasih ini sari kurma, ada yang bilang bikin itu larutan angco dan lain sebagainya. Efektivitas yang teruji secara klinis, apakah memang terbukti beberapa minuman ini akan memberikan dampak yang bagus dalam penyembuhan, Dok? Ya, beberapa hal tadi yang disebutin jus jambu, terus ekstrak daun jambu itu memang ada dampaknya terhadap proses penyembuhan demam berdarah ya. Tadi kan kalau yang ringan atau hanya sumber-sumber ada demam aja atau itu bisa mungkin ya. Tapi kalau yang sampai sudah tahapan ada kebocoran plasma atau ada pendarahan, sebaiknya tetap dirawat di rumah sakit karena kita tidak bisa memprediksi terjadinya shock tadi atau terjadinya perdarahan yang berat, itu yang sulit akan ditata laksana kalau di rumah gitu ya. Kalau sudah stabil, mungkin sudah dipulangkan, boleh itu dikonsumsi untuk membantu untuk recovery-nya gitu ya. Kadang-kadang itu kita konsumsinya kalau masih di rumah sakit Dok. Ya. Dilarang nggak, Dok, kira-kira? Nah, kalau yang seperti itu seperti makan jus jambu, ekstrak daun jambu atau kurma gitu, nggak masalah ya, tetap kita perkenankan. Ada diet khusus nggak sih, Dok, untuk pasien yang entah dalam masa penyembuhan atau sedang demam berdarah? Tidak ada, hanya yang karena dia misalkan mual, muntah gitu ya, hindari yang pedas, hindari yang kecut atau asam gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang memperparah karena memang salah satunya itu ada mual muntah biasanya pada pasien-pasien demam berdarah. Sehingga tetap kita anjurkan, walaupun Dok ini anaknya enggak mau makan, enggak mau minum, tetap ditelateni, dia bisa minum susu sedikit-sedikit boleh, teh manis boleh, atau roti mungkin yang lunak-lunak, biskuit boleh, asal enggak pedas, asal enggak asam atau kecut, itu bisa diperkenankan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus, hanya kalau misalkan dia masuk ke tubuh bikin tubuh jadi nggak nyaman, mendingan dihindari dulu. Betul. Memang nutrisi jadi salah satu faktor penting dalam penyembuhan segala penyakit, khususnya demam berdarah ini. Seperti apa penjelasannya, Dok? Ya memang daya tahan kita ini, ada sistem imun itu berkembang kalau gizi atau nutrisi kita terpenuhi ya, baik itu karbohidratnya, baik itu proteinnya, baik itu lemaknya ya, yang terpenuhi maka sistem imun kita akan berkembang dengan baik. Kalau ada salah satu yang terganggu ya, sistem imun kita macam-macam kan ya, ada mulai sel darah putih, ada sel-sel tertentu di dalam tubuh kita itu tidak berkembang secara secukupnya begitu. Jadi memang gizi tetap ya harus diperhatikan gitu. Tapi juga kasus demam berdarah nggak boleh kelebihan gizi. Kelebihan gizi yang obes tadi tidak bagus. Baik. Itu karena ternyata obes itu ada kaitannya loh dalam masa penyembuhan dan lain sebagainya. Dok, ada yang bilang gini, Dok, kalau misalkan udah pernah kena demam berdarah, ada yang punya anggapan nggak bakal kena lagi. Tetapi ternyata ada juga yang mempertanyakan, Dok,
kalau anak udah kena demam berdarah di kemudian hari ini bagaimana resikonya? Apakah ada, oh berarti kalau demam berdarah besok masih bisa kena lagi, atau mungkin justru oh enggak kok, enggak lebih parah dari yang pertama. Benar nggak mitos-mitos semacam ini, Dok? Ya, ada teori ya, maksudnya teori itu demam berdarah tadi virusnya ada 4 tipe DEN 1, DEN 2, DEN 3. Yang banyak di Indonesia dan klinisnya agak parah itu DEN 3. Nah, kalau terkena DEN 3 di pertama, kemudian terkena lagi masuk DEN 2 misalnya, beda serotipenya, itu kadang justru malah lebih berat. Nah, karena tubuh itu membentuk suatu antibodi yang di situ terjadi reaksi antigen antibodi, klinisnya malah lebih berat. Tapi kalau DEN 3 kena tubuh, kemudian kena lagi DEN 3 biasanya agak lebih ringan. Oke, karena beda yang nyerang nih tadi. Beda tipe dari virus dengue-nya. Kemudian juga tergantung jumlah virusnya yang masuk. Ya, itu bisa jadi itu gejala klinisnya nanti berbeda. Oke. Ya, baik. Dok, ini last question termasuk juga sebagai apa ya istilahnya garis besar yang harus disampaikan oleh dokter kepada masyarakat. Pesan-pesannya seperti apa terkait dengan demam berdarah khususnya kepada anak-anak? Baik, terima kasih Mbak Devi. Jadi untuk pendengar sekalian, kita menghadapi demam berdarah, waspada tetap harus, kemudian tidak perlu panik yang berlebihan. Melakukan upaya-upaya pencegahan itu adalah yang terbaik untuk mencegah sakit maupun kematian akibat demam berdarah. Pencegahan yang mudah, murah, dan efektif itu adalah satu, menguras bak mandi secara rutin atau kontainer-kontainer yang terbuka tadi yang terisi air secara rutin. Yang kedua, menutup agar nyamuknya tidak bisa masuk dan tidak bisa bertelur di situ. Yang ketiga, mengubur atau kalau nggak mau dikubur, eman ini ada kaleng-kaleng bekas, diloak saja, dijual, biar disimpan. Iya, biar tidak keisi air. Nah, itu yang paling mudah, paling murah dan efektif. Kalau ada gejala-gejalanya tadi demam, nyeri, sendi, mual, muntah, segera ke fasilitas kesehatan untuk dievaluasi. Tapi kalau sudah ada bintik-bintik merah, ada gusi berdarah atau ada mimisan, BAB darah, sebaiknya segera ke rumah sakit karena nanti butuh pertolongan yang lebih kompleks lagi. Jadi begitu. Insya Allah dengan kita melakukan gerakan pencegahan, kemudian waspada, kemudian segera dibawa ke vaskes yang terdekat yang kompeten, insya Allah kita bisa mencegah, mengatasi maupun menghindari kematian karena demam berdarah, gitu. Harapannya kita teredukasi dengan baik. Ya. Jadi nggak sering-sering ketemu dokter karena demam berdarah ya dok ya. Kita juga inginnya sehat gitu ya. Ya baik dok, terima kasih sudah hadir di RRI pagi hari ini. Tapi ini nggak yang pertama, nggak yang terakhir ya dok. Kita ketemu lagi nanti karena saya yakin banyak informasi yang bisa kita bagikan kepada masyarakat. Kita nanti juga bisa sharing-sharing agar jadi masyarakat yang lebih sehat. Amin. Matur nuwun dokter sudah datang ke Healthy Morning. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi perbincangan kami bersama Dr. M. Ali Sadikin, MKes spesialis anak terkait dengan demam berdarah pada anak. Itu kalau dibilang remeh, salah besar. Tentu ada hal-hal yang ternyata harus kita lakukan biar demam berdarah ini tidak menjangkit ke anak, tidak juga ke orang dewasa. Sebenarnya simpel, tapi kadang tidak dilakukan. Itu yang bikin demam berdarah ada lagi. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini nantinya kita bisa aware bareng-bareng, kita bisa jaga lingkungan sehingga faktornya tidak berkembang biak dan kita bisa terhindar dari demam berdarah. Saya Devi Fitra bersama rekan-rekan di Gatekeeper dan juga teman-teman operator YouTube-nya. Thank you. Kita ketemu lagi di lain waktu pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi